Pernahkah kamu merasa bahwa saat kamu memilih diam, justru semesta mulai berbicara? Saat bibirmu tertutup rapat, tapi kebenaran yang tersembunyi mulai menguak tanpa ampun? Di balik keheninganmu, ada kekuatan yang tak terlihat. Sebuah kekuatan yang bisa mengungkap aib mereka yang selama ini berusaha menutupi kebohongan. Jangan beranjak dulu, karena dalam perjalanan ini, kamu akan menyaksikan bagaimana diam bukanlah kelemahan, tapi senjata paling dahsyat yang bisa mengubah takdir. Bersiaplah untuk membuka mata hati sampai detik terakhir. Bab 1. Diam adalah pilihan, bukan pelarian. Pernahkah kamu duduk dalam sepi, lalu menyadari bahwa tak semua luka perlu dijelaskan? Bahwa tak semua tuduhan harus diluruskan? Bahwa diam yang sering dianggap lemah, justru adalah bentuk keberanian tertinggi? Dalam dunia yang gemar menggembar-gemborkan suara, diam terlihat seperti kekalahan. Tapi hanya hati yang matang yang mengerti bahwa diam adalah jalan sunyi menuju kemuliaan. Diam bukanlah bentuk ketidaktahuan, tapi keputusan sadar untuk tidak mengotori lisan demi membela harga diri. Karena kebenaran sejati tidak membutuhkan pembelaan keras, ia hanya perlu waktu dan kesabaran. Di tengah sorotan mata yang tajam, di antara ribuan komentar dan bisik-bisik yang menusuk, kamu berdiri diam. Bukan karena kamu tak mampu menjawab, bukan karena kamu takut berdebat, tapi karena kamu tahu, membela diri kadang hanya menambah luka, dan menjelaskan kepada yang telah memutuskan untuk membenci hanyalah pekerjaan sia-sia. Diam menjadi tembok pelindungmu, bukan dari serangan mereka, tapi dari keinginanmu sendiri untuk jatuh ke dalam kubangan yang sama. Disinilah kamu memilih jalan yang lebih berat, menahan diri saat kamu punya semua alasan untuk melawan. Banyak yang tak tahu bahwa diam seringkali adalah tangisan tanpa suara. Tangisan yang tidak jatuh melalui mata, tapi melalui dada yang sesak menahan kecewa. Mereka melihatmu diam dan mengira kamu baik-baik saja. Padahal diam itulah jeritan yang paling keras. Kamu memilih tidak membalas, karena kamu percaya ada yang jauh lebih adil dari lisan manusia, Tuhan yang Maha Mengetahui. Di setiap malam ketika kamu hanya bisa menatap langit dalam gelap, kamu tidak butuh mikrofon untuk didengar. Doa dalam diammu lebih nyaring dari ribuan kata yang mereka lontarkan. Dalam diam kamu sedang berkata, aku tahu siapa diriku dan aku tak perlu membuktikannya kepada mereka. Kamu sedang memelihara harga dirimu agar tidak tercemar oleh amarah. Kamu tahu, membalas hanya akan menyeretmu ke tempat yang sama rendahnya. Tapi menahan diri, memberi ruang bagi semesta dan Tuhan untuk bertindak. Kamu sedang mengendap-endap keluar dari lingkaran energi negatif, sambil menggenggam erat kesabaran yang seringkali nyaris jatuh. Dan disitulah kekuatanmu. Kamu diam, tapi kamu menang di hadapan hatimu sendiri. Karena pada akhirnya, diam bukan bentuk kekalahan, tapi kemenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tahu rasanya menahan dendam dalam genggaman, lalu melepasnya perlahan demi ketenangan jiwa. Mereka yang diam karena percaya bahwa balasan terbaik tidak datang dari mulut manusia, tapi dari tangan Tuhan. Dan ketika kamu benar-benar menyadari itu, kamu akan berdiri dalam keheningan dengan kepala tegak, sementara dunia masih sibuk bertikai dengan dirinya sendiri. Bab 2. Suara diam yang didengar langit. Tak ada yang lebih sunyi dari orang yang menahan sakit tapi memilih untuk tidak bersuara. Namun tahukah kamu, di balik sunyi itu ada gema yang mengguncangkan langit? Ketika kamu menunduk, menahan air mata yang tak ingin jatuh di depan manusia, kamu sedang mengirimkan pesan kepada Tuhan. Sebuah pesan tanpa kata-kata, tapi penuh makna. Doamu yang lirih, keluhanmu yang terpendam, bisikan hatimu yang tak terdengar manusia, itu semua justru terdengar paling jelas oleh Yang Maha Mendengar. Orang-orang mungkin tertawa atas kesabaranmu, mengira kamu bodoh karena tidak melawan. Tapi di sisi lain langit, malaikat sedang mencatat setiap luka yang kamu telan sendiri. Setiap kesabaran yang kamu rawat dengan susah payah. Dan di atas sana Tuhan tidak hanya menjadi saksi, Dia menjadi pembela. Bukan dengan cara manusia membela, tapi dengan caranya sendiri, yang adil, yang elegan, dan yang tak terhindarkan. Dalam diam kamu sedang berseru. Dalam tunduk kamu sedang berdiri tegak di hadapan Tuhan.
Sementara mereka yang mencaci sibuk menumpuk dosa, kamu diam-diam sedang mengundang rahmat yang tak terduga. Tidak dengan teriakan, tapi dengan ketulusan. Tidak dengan amarah, tapi dengan air mata yang jatuh ke sajadah, satu persatu. Dan doamu yang kau kira tak terdengar, sebenarnya telah mengetuk pintu-pintu langit dengan kekuatan yang tak kamu sadari. Terkadang, Allah tidak membalas langsung, tapi Dia menunggu. Menunggu mereka merasa menang, merasa tak tersentuh, merasa segalanya berjalan sesuai keinginan mereka. Lalu satu saat, ketika waktunya tiba, kebenaran itu akan ditampilkan begitu telanjang, hingga tak seorang pun bisa menyangkal. Dan kamu yang selama ini diam akan berdiri sebagai bukti bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, tapi senjata yang paling lembut dan mematikan. Maka jangan pernah meremehkan suara dalam diam. Jangan pernah menganggap tangis dalam gelap tak punya arti, karena justru itulah doa yang paling jujur, doa yang tidak dibuat-buat, doa yang keluar dari kedalaman luka dan kepercayaan yang utuh kepada Tuhan. Dan percayalah, langit selalu mendengar apa yang bumi abaikan. Ketika kamu memilih untuk tidak bersuara, semesta akan berbicara untukmu. Bab 3. Aib tak butuh lawan, cukup waktu. Di dunia yang riuh ini, manusia berlomba menjadi hakim atas hidup orang lain. Mereka menuduh dengan ringan, menghukum dengan lisan, dan merasa menjadi pahlawan ketika menjatuhkan nama seseorang. Tapi apa yang mereka lupakan adalah satu hal penting. Kebenaran tidak membutuhkan pembela secepat itu, karena waktu adalah algojo paling adil. Aib tak perlu dibongkar oleh manusia, sebab semesta punya cara untuk menunjukkan semuanya. Dengan tenang, dengan pelan, dan dengan mutlak. Kamu tidak perlu membela dirimu dari segala tuduhan yang dilemparkan tanpa rasa takut. Kamu hanya perlu bersabar, karena yang menuduh tanpa bukti sedang menuliskan vonisnya sendiri. Yang memfitnah sedang menyiapkan ruang di mana mereka akan jatuh, bukan karena doamu yang memohon kejatuhan, tapi karena kezaliman tak pernah dibiarkan berdiri terlalu lama. Tuhan tidak buta. Ia mencatat dengan teliti, dan Ia membalas dengan ketepatan yang menakutkan. Orang-orang yang merasa bisa mengatur citra, yang membangun kebohongan dengan narasi, sering lupa bahwa kebenaran bukan hanya soal apa yang dikatakan, tapi soal waktu yang akan mengungkap. Maka biarlah mereka berjalan di atas panggung mereka sendiri, biarlah mereka terus berbicara. Diam kamu tidak menghentikan proses itu, justru mempercepatnya. Karena keheningan yang tulus itu mengandung kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa apa yang tersembunyi akan terkuak dan apa yang dipoles akan retak dengan sendirinya. Saat kamu memilih tidak membalas, kamu sedang memberi ruang kepada semesta untuk bekerja tanpa gangguan. Ketika kamu tidak ikut mengotori tanganmu dengan balasan, kamu membiarkan keadilan berjalan tanpa noda. Dan percayalah, apa yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Karena satu retakan kecil saja cukup untuk menghancurkan seluruh bangunan palsu itu. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu bersorak. Kamu hanya perlu menyaksikan dengan diam, karena kamu tahu, ini bukan pembalasan darimu. Ini adalah hukum alam yang berjalan tanpa perintahmu. Maka tenanglah, jangan terburu membalas, jangan tergoda untuk membongkar, menjatuhkan, atau menyakiti kembali. Karena jika kamu bersabar, Tuhan akan memperlihatkan semuanya. Bukan hanya padamu, tapi di hadapan semua mata yang dulu buta terhadap kebenaranmu. Dan kamu cukup tetap berdiri, diam tapi bermartabat. Karena balasan terbaik bukanlah saat kamu menjatuhkan orang lain, tapi saat semesta membongkar segalanya, tanpa kamu perlu menyentuh apapun. Bab 4. Ketika topeng mulai jatuh. Akan tiba waktunya saat semua yang pernah ditutupi akan tersingkap. Mereka yang dulu bicara paling keras, perlahan akan kehilangan kata-kata. Yang dulu tampil seolah suci, mulai terlihat retakan di wajahnya. Topeng demi topeng akan terlepas, bukan karena kamu membongkar, tapi karena kebenaran tak bisa dikurung selamanya. Ada masa di mana semesta mulai jemu pada kepalsuan, dan ia akan bertindak dengan caranya sendiri. Diam-diam, tapi tak bisa dihindari. Saat itu tiba, kamu akan menyaksikan semuanya dengan mata yang pernah disakiti, tapi hati yang sudah tenang.
Mereka yang terbiasa membungkus dusta dengan kata-kata manis akan tergagap saat narasi tak lagi menyelamatkan. Kebenaran yang selama ini ditekan akan menyeruak keluar dari celah-celah kecil dan tak ada apapun yang bisa menghentikannya. Satu demi satu, kebohongan mereka akan bertabrakan satu sama lain, membuat keretakan yang tak bisa lagi diperbaiki. Dan kamu yang selama ini diam akan menjadi saksi dari keruntuhan topeng-topeng yang dulu tampak indah di mata orang banyak. Tidak dengan dendam di dada, tapi dengan senyum tipis. Senyum orang yang tahu, tapi memilih untuk tidak ikut bermain. Tuhan punya cara paling halus untuk mempermalukan orang-orang yang gemar menyakiti dalam diam. Bukan dengan ledakan, tapi dengan keheningan yang menyakitkan. Mereka akan mulai kehilangan simpati, kehilangan kepercayaan, dan akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Bukan karena kamu melakukan apapun, tapi karena setiap fitnah yang dilontarkan adalah utang yang harus dibayar. Dan waktu akan menagihnya perlahan tapi pasti. Ketika semuanya terbuka, dunia akan tahu bahwa diammu bukan kelemahan, tapi bentuk keimanan yang paling dalam. Dan saat topeng itu jatuh, jangan balas mereka dengan tawa. Jangan berpesta atas jatuhnya orang yang dulu menjatuhkanmu. Karena orang bijak tahu, kebenaran tak perlu dibalas dengan dendam. Kamu hanya perlu berdiri tenang, mengingat betapa pedihnya luka yang pernah kamu simpan sendiri. Jadikan itu pengingat bahwa tidak semua kejatuhan adalah untuk dirayakan. Beberapa adalah peringatan bagi kita agar tidak menjadi seperti mereka. Bahkan ketika kamu benar, tetaplah rendah hati. Karena kemenangan sejati adalah ketika kamu mampu memaafkan meski kamu punya alasan untuk membenci. Kamu pernah disalahpahami. Kamu pernah dihina tanpa alasan. Tapi lihatlah, kamu tidak perlu membalas. Cukup menunggu. Tuhan lebih tahu cara mengungkap yang tersembunyi. Dan ketika semua tersingkap, kamu akan sadar, kamu tidak pernah sendiri. Doamu selama ini tidak sia-sia. Diam yang kamu pilih bukan hanya menyelamatkanmu dari kehancuran, tapi juga membawamu pada kedewasaan yang tak bisa dicapai oleh orang-orang yang sibuk menjatuhkan sesama. Maka tetaplah di sana dalam ketenangan itu. Biarkan topeng-topeng itu jatuh satu persatu, dan biarkan semesta menunjukkan siapa yang sebenarnya menang. Bab 5. Sunyi yang menenangkan. Ada saatnya kamu berhenti bicara, bukan karena tidak tahu apa-apa, tapi karena kamu lelah menjelaskan kepada mereka yang sudah memutuskan untuk tidak memahami. Kamu sadar penjelasan bukan lagi dibutuhkan. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka hanya ingin merasa benar. Disinilah diam menjadi pelindungmu. Dalam sunyi yang kamu pelihara, kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri dari perdebatan yang tak akan pernah selesai. Kamu memilih keluar dari pusaran energi yang menguras jiwa. Dan itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Diam membuatmu belajar mendengar kembali suara hatimu sendiri. Dalam hening, kamu mulai menyadari betapa ributnya dunia, betapa ramainya pikiran yang tidak perlu. Kamu mengendap-endap menjauh dari keramaian, bukan untuk menghindar, tapi untuk kembali kepada siapa dirimu sebenarnya. Dalam sunyi itu kamu kembali menatap perasaan, memilih luka yang bisa disembuhkan, dan melepaskan yang tak bisa diselamatkan. Sunyi menjadi ruang suci, tempat di mana kamu bisa jujur pada dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Dan anehnya, justru dalam kesendirian itulah kamu mulai menemukan damai. Tak ada yang memaksamu menjadi kuat, tak ada yang menuntutmu untuk selalu benar. Di situ kamu menemukan pelukan dari Tuhan, bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam ketenangan yang menyelimuti hatimu. Kamu sadar, kamu tidak butuh pembuktian di hadapan manusia, karena pembuktian sejati hanya kepada Allah. Ketika kamu berdoa dalam sepi, ketika kamu menangis tanpa disaksikan siapapun, kamu sedang menyentuh langit dengan cara paling indah, keikhlasan. Banyak orang sibuk mencari pembelaan, sibuk menunjukkan bahwa mereka tidak salah. Tapi kamu memilih sunyi karena kamu tahu, di balik diam yang panjang, Tuhan sedang menyiapkan jawaban yang lebih tinggi nilainya dari sekadar pembenaran. Sunyimu adalah bentuk kepasrahan, bukan putus asa. Dan di situ, kamu tumbuh. Tidak dalam sorak-sorai, tapi dalam keheningan yang menciptakan kekuatan baru. Kekuatan yang lembut tapi tak tergoyahkan.
Kekuatan yang tak bisa dilihat dari luar, tapi terasa dalam setiap langkahmu yang lebih mantap. Maka peluklah sunyimu. Jadikan ia teman setia dalam perjalanan panjang ini. Jangan takut terlihat sendiri, jangan takut dicap lemah. Karena dalam keheninganmu ada ketenangan yang tak bisa dimiliki oleh mereka yang sibuk membuktikan segalanya. Kamu tidak perlu ramai untuk bahagia, kamu hanya perlu damai. Dan ketika kamu menemukan damai itu, kamu akan tahu bahwa diam bukan hanya bentuk perlawanan yang elegan, tapi juga pintu menuju kebijaksanaan yang tak semua orang sanggup mencapainya. Bab 6. Semesta tidak diam selamanya. Meski kamu memilih untuk diam, semesta tidak pernah benar-benar sunyi. Ketika kamu menahan amarahmu, mengurung kata-kata yang seharusnya bisa melukai, semesta mencatat semuanya dengan sangat rinci. Dan seperti air yang tampak tenang di permukaan, namun arus di dasarnya perlahan membentuk aliran yang kuat. Demikianlah semesta bekerja. Ia menyiapkan waktu, menyusun peristiwa, dan menabur keadilan sedikit demi sedikit. Bukan karena ia lambat, tapi karena kebenaran tidak butuh tergesa. Ia hanya butuh tempat yang layak untuk ditampakkan. Ada saat ketika kamu merasa lelah. Kamu merasa perjuanganmu sia-sia karena kebaikanmu tak juga mendapat pembelaan. Tapi justru pada saat itu, semesta sedang menenun sesuatu untukmu. Sebuah pelurusan yang tak kamu sangka, datangnya dari arah yang tak kamu duga. Terkadang balasannya tak datang dalam bentuk kejatuhan mereka, tapi dalam bentuk ketenangan luar biasa dalam dirimu. Dan saat itu tiba, kamu tidak butuh keadilan dari manusia. Kamu hanya butuh kedamaian yang tak pernah bisa dibeli dari pengakuan dunia. Semesta tidak perlu kamu perintah untuk bekerja. Ia tahu kapan harus membuka tirai dan menampakkan siapa yang selama ini menyembunyikan wajahnya di balik topeng kebaikan palsu. Kamu cukup bertahan, cukup bersabar. Karena orang yang sabar bukanlah mereka yang pasrah tanpa arah, tapi mereka yang percaya bahwa keadilan tidak selalu tampak di permukaan. Semesta sedang bergerak, pelan, senyap, tapi pasti. Dan ketika waktunya datang, semua yang dulu samar akan terlihat dengan jelas. Kamu akan melihat satu persatu orang mulai membuka mata. Mereka yang dulu diam, mulai bertanya. Mereka yang dulu memihak, mulai ragu. Dan pada akhirnya, mereka akan tahu siapa yang jujur, siapa yang hanya pandai bermain kata. Tapi yang paling penting, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Karena diammu selama ini bukan tanpa suara. Ia menggema dalam peristiwa demi peristiwa yang membuktikan segalanya. Dan itu jauh lebih kuat dari 1000 penjelasan. Jadi ketika kamu melihat tanda-tanda itu, senyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum tenang. Karena kamu tahu, semesta tidak pernah menutup mata. Ia hanya menunggu saat yang tepat. Dan kamu yang memilih tidak membalas telah menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana di mana kamu bukan hanya dibela, tapi dijaga. Bukan hanya dipulihkan, tapi ditinggikan, tanpa kamu harus menjatuhkan siapapun. Bab 7. Memaafkan tanpa harus melupakan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa menghapus luka dari ingatannya. Tapi memilih untuk tidak membalas, itulah kekuatan sejati. Memaafkan bukan membenarkan apa yang telah mereka lakukan, tapi membebaskan dirimu dari beban yang terus membayangi. Dalam diam kamu belajar mengikhlaskan, tanpa harus menghapus jejak luka itu sepenuhnya. Kamu menyimpannya sebagai pelajaran, bukan sebagai racun. Dan justru dari luka itulah kamu tumbuh menjadi seseorang yang lebih bijak. Banyak orang salah paham tentang arti maaf. Mereka mengira memaafkan berarti membuka kembali pintu yang dulu tertutup. Tapi sejatinya, memaafkan tidak harus membuka jalan untuk kembali. Maaf bisa diberikan tanpa harus berdamai secara fisik. Karena yang paling penting bukan mereka, tetapi hatimu. Ketika kamu memaafkan, kamu sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu sedang berkata kepada masa lalu, "Aku tak ingin lagi kau mengikat langkahku." Dan dalam langkah baru itu, kamu melangkah lebih ringan. Tidak semua orang layak kembali ke dalam hidupmu. Beberapa hadir hanya untuk mengajarkanmu arti kehilangan, pengkhianatan, dan kekuatan. Dan kamu tidak perlu menyalahkan dirimu karena pernah percaya. Itu bukan kelemahan, itu tanda hatimu masih hidup. Tapi sekarang kamu tahu lebih baik.
Kamu belajar mencintai dengan batas, memberi dengan sadar, dan diam dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyempurnakan keadilannya tanpa kamu harus mengotorinya dengan balas dendam. Orang-orang yang menyakitimu mungkin tak pernah minta maaf. Bahkan mungkin mereka merasa tak bersalah. Tapi kamu tidak hidup untuk menunggu pengakuan mereka. Kamu hidup untuk tumbuh, untuk maju, untuk memperbaiki dirimu setiap hari. Dan dalam proses itu kamu memilih untuk tidak lagi menggenggam kemarahan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah terlalu kuat untuk membiarkan mereka mengendalikan hatimu. Kamu melepaskan bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar memaafkan, kamu akan merasakan kedamaian yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Sunyi itu menjadi taman dalam dirimu. Tak ada lagi pertempuran, tak ada lagi kegelisahan. Hanya ada ketenangan yang perlahan menjelma menjadi cahaya. Cahaya itu akan membimbingmu ke arah yang lebih tinggi. Tempat di mana kamu bisa berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang memilih untuk tidak melukai walau pernah dilukai. Dan di titik itu, kamu tahu, kamu telah menang dalam cara yang paling mulia. Bab 8. Balasan Tuhan tidak selalu berupa kejatuhan. Saat kamu memilih diam, kamu bukan hanya menghindari keributan, tapi sedang menyerahkan urusanmu kepada Sang Hakim yang tidak pernah salah dalam memberi keputusan. Dan satu hal yang harus kamu pahami, balasan dari Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk kejatuhan orang yang menyakitimu. Terkadang balasan itu hadir dalam bentuk ketenangan yang luar biasa dalam hatimu, ketenangan yang tak bisa dibeli oleh harta, tak bisa ditukar dengan pujian, dan tak bisa dipalsukan dengan citra. Itu adalah hadiah tertinggi ketika kamu tenang sementara mereka yang menyakitimu hidup dalam gelisah yang mereka ciptakan sendiri. Kamu mungkin menunggu mereka tersungkur, menunggu dunia menyaksikan kehancuran mereka. Tapi Tuhan tak bekerja demi ego kita. Dia bekerja untuk menegakkan kebenaran dengan cara yang mendidik, bukan sekadar membalas. Bisa jadi orang yang menyakitimu dibiarkan tetap berjalan, bukan karena Tuhan tak peduli, tetapi karena Tuhan sedang memberimu pelajaran lebih besar, bahwa kemenangan sejati adalah ketika kamu mampu berjalan tanpa menunggu mereka jatuh. Tuhan tahu isi hati manusia. Dia tahu siapa yang bersabar dan siapa yang bermain licik. Tapi dia juga tahu bahwa sebagian balasan tidak perlu ditunjukkan di dunia ini. Karena ada balasan yang lebih sempurna, yang disimpan di akhirat, di tempat di mana tidak ada satupun kebaikan atau kezaliman yang akan luput. Maka bersabarlah. Jika balasan belum kamu lihat sekarang, bukan berarti ia tidak ada. Bisa jadi kamu sedang dilindungi dari kehancuran batin dengan dijauhkan dari dendam yang berkepanjangan. Dan anehnya seringkali Tuhan memberi balasan paling lembut bagi mereka yang menyakitimu. Dia membiarkan mereka tenggelam dalam kesombongan, lalu terpeleset oleh langkahnya sendiri. Tanpa kamu ganggu, tanpa kamu doakan buruk, mereka akan jatuh karena ketidakjujuran mereka sendiri. Sementara kamu yang memilih untuk tidak mengusik, justru dijaga oleh tangan Tuhan. Rezekimu mungkin datang lebih lapang, wajahmu mungkin lebih bercahaya, hidupmu mungkin jadi lebih tenang. Dan semua itu tanpa kamu harus menyakiti balik. Jadi jika suatu hari kamu melihat mereka tetap berdiri, tetap tersenyum, jangan iri. Jangan bertanya mengapa mereka belum mendapat balasan. Karena bisa jadi kebahagiaan mereka hanyalah bayangan. Sementara kamu, dengan semua luka yang telah kamu rawat, sedang digiring menuju kemuliaan yang sebenarnya. Kamu tidak dibalas dengan kejatuhan mereka. Kamu dibalas dengan pengangkatanmu sendiri. Dan itu jauh lebih indah, jauh lebih agung. Dan hanya mereka yang berhati besar yang bisa melihatnya. Bab 9. Jalan sunyi menuju kemuliaan. Tidak semua orang mampu bertahan dalam diam, karena diam itu sepi, gelap, dan kadang terasa seperti berjalan sendirian dalam lorong panjang tanpa ujung. Tapi tahukah kamu, justru dalam jalan sunyi itulah kemuliaan sering disembunyikan. Allah tidak meletakkan kedewasaan di atas panggung yang gemerlap. Ia meletakkannya dalam kesunyian, dalam air mata yang jatuh di malam hari, dalam doa yang lirih namun tulus, dan dalam keputusanmu untuk tetap tenang ketika kamu bisa saja memilih mengamuk. Kamu sedang berjalan dalam lorong kesabaran,
Dan setiap langkahmu diiringi oleh pahala yang tak terlihat, tapi nyata di sisi Tuhan. Ada orang yang dipuji ribuan manusia, tapi hatinya rapuh karena tak pernah belajar menahan. Namun ada pula orang yang tak dikenal siapa-siapa, tapi jiwanya kuat karena ia pernah memilih diam saat dunia ingin ia berteriak. Dan kamu termasuk yang kedua. Kamu sedang menapaki jalan yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang berjiwa besar. Karena tidak semua orang mampu menahan diri. Tidak semua orang sanggup menelan kata-kata yang sudah siap dilontarkan. Tapi kamu memilih menahannya demi sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar pembenaran. Kamu memilih ridha Tuhan. Semakin lama kamu bertahan di jalan sunyi ini, semakin kamu paham bahwa kamu tidak sedang sendirian. Ada banyak jiwa seperti kamu yang diam-diam menahan sakit, tapi memilih memelihara damai. Di sana kamu akan temukan saudara-saudaramu dalam iman. Mereka yang tak banyak bicara, tapi hatinya terang. Mereka yang tak sering muncul di hadapan dunia, tapi disebut-sebut di langit oleh para malaikat. Dan kamu sedang menjadi bagian dari mereka. Orang-orang yang namanya mungkin tak dikenal manusia, tapi sangat dekat dengan kasih sayang Tuhan. Setiap luka yang kamu terima, setiap kata yang kamu telan, sedang menambahkan satu lapis pelindung di jiwamu. Kamu tidak menjadi keras, kamu menjadi kuat. Kamu tidak menjadi pendendam, kamu menjadi penyabar. Dan orang-orang seperti kamu kelak akan dipanggil dengan lembut oleh Tuhan. Bukan karena kamu pernah membalas, tapi karena kamu pernah menahan. Kamu pernah mampu membalas, tapi kamu memilih untuk melepaskan. Dan itu lebih agung daripada 1000 kemenangan dalam perdebatan. Ingatlah selalu, kemuliaan tidak tumbuh dari keramaian. Ia tumbuh dari ketulusan yang tidak dilihat orang. Ia lahir dari keteguhan dalam sunyi. Maka jika hari ini kamu masih berjalan di jalan yang tampak sepi, tetaplah di sana. Itu bukan kehampaan. Itu adalah jalan yang Tuhan pilihkan untukmu. Agar kamu sampai pada puncak yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang tidak pernah lelah mempercayakan segalanya kepadanya. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan tahu bahwa diam selama ini bukan ujian, tapi anugerah. Bab 10. Diam yang mengubah takdir. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa tak semua perlawanan harus dinyatakan dengan suara. Ada perlawanan yang lebih halus, lebih elegan, dan lebih tajam, yaitu diam yang kau pilih saat dunia memaksamu bicara. Diam yang kau pertahankan ketika dunia memperolokmu. Diam yang tidak menyerah, tapi menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Tahu, Maha Bijaksana, dan Maha Adil. Dan dalam diam itu, satu persatu takdir pun mulai berubah. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena keikhlasanmu telah mengguncang langit. Mereka yang menyakitimu akan terus berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik diam yang kau pelihara, sesuatu sedang terjadi. Rezekimu dilapangkan, hatimu dilunakkan, hidupmu diberi kejelasan. Kamu dipisahkan dari orang-orang yang palsu dan didekatkan kepada mereka yang tulus. Semua karena kamu tidak mengotori tanganmu dengan balas dendam. Kamu diam, tapi doamu tak pernah berhenti. Kamu sunyi, tapi ketulusanmu terus memanggil pertolongan Tuhan. Dan pertolongan itu tidak pernah telat. Mungkin dulu kamu merasa sendiri, tak ada yang membela, tak ada yang percaya. Tapi lihatlah sekarang, bukankah diam itu telah mengantarmu pada tempat yang lebih baik? Bukankah luka yang dulu kamu sembunyikan, kini berubah menjadi hikmah yang membuatmu semakin kuat? Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena Tuhan telah menjelaskan itu lewat perubahan hidupmu. Orang-orang akan mulai melihatmu bukan dari apa yang kamu katakan, tapi dari apa yang kamu jalani. Dan mereka akan tahu siapa yang benar tanpa kamu harus menunjuk. Diam yang kamu pertahankan telah menjadi tameng dari fitnah. Ia melindungimu dari reaksi yang mungkin dulu akan menghancurkan segalanya. Sekarang kamu lebih tenang, lebih dalam, lebih peka. Kamu tahu kapan harus bicara dan kapan harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Diam itu telah mengubahmu dari seseorang yang mudah terpancing menjadi pribadi yang lebih utuh. Dan ketika kamu menengok ke belakang, kamu akan bersyukur karena tidak membalas dulu. Karena jika kamu membalas saat itu, mungkin kamu tak akan menjadi seteguh hari ini. Dan di titik inilah kamu akhirnya memahami, diam bukan lagi sekadar respons. Ia adalah jalan, ia adalah kekuatan, ia adalah keyakinan.
Saat kamu diam, semesta bekerja. Saat kamu diam, Tuhan bertindak. Dan saat kamu diam, takdir pun menyesuaikan langkahmu menuju arah yang lebih terang. Maka teruslah melangkah dalam diam yang anggun. Biarkan dunia menebak, sementara kamu berjalan pasti. Karena sesungguhnya, dalam diam yang kau jaga dengan iman, kamu telah memenangkan segalanya. Maka jika hari ini kamu sedang diuji, difitnah, direndahkan, tapi kamu memilih diam, jangan takut. Kamu tidak sedang kalah, kamu sedang dilihat oleh langit. Karena balasan Tuhan tidak datang dengan teriakan, tapi dengan keadilan yang tenang dan tepat waktu. Teruslah kuat dalam diam, karena di sanalah kemuliaan sedang tumbuh, perlahan tapi pasti.